Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar semuanya? Kita kembali mengudara untuk bersama-sama melihat dari kondisi dan situasi di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, tentunya sehat selalu. Semoga saja kita semua dipermudahkan segala urusan dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, di kesempatan sore hari ini di akhir bulan tentunya ya, di bulan Desember ini kita kembali bersama-sama untuk melihat dari progres pengerjaan yang sedang dilakukan. Ya, seperti yang kita ketahui, untuk hasil pengerjaan di bagian pondasi tribun di tikungan ke-16 menuju ke-17 sudah mulai dilakukan pengecoran di sisi sebelah kirinya. Begitu juga untuk pondasi tribun di bagian tribun VIP Village atau Deluxe Class yang berada di sisi kiri trek lurus juga sudah mulai dilakukan pengecoran di bagian dasarnya. Tentunya di beberapa titik terus akan dilakukan untuk penyelesaian di bagian tribun yang utama dilakukan untuk kelancaran dari pegelaran MotoGP nantinya. Ya, jadi semuanya kita akan bersama-sama ya untuk meliput full lintasan buat kalian semua untuk melihat dari situasi dan kondisi saat ini. Ya, seperti yang kita ketahui, untuk kapasitas MotoGP 2022 ya, yaitu sebesar 100.000 bisa muat, tetapi ada informasi ya akan berkurang menjadi 50.000 penonton karena situasi dari pandemi atau COVID yang masih jadi permasalahan buat kita semua ya. Kementerian Komunikasi dan Informasi Kominfo akan menyiapkan nonton bareng dengan layar besar tentunya. Indonesia untuk kali pertama akan menyelenggarakan ajang tertinggi moto balap, yakni MotoGP pada tahun 2022, yaitu sirkuit Jalan Raya Internasional Mandalika ini ya. Tentunya segala sesuatu akan dipersiapkan untuk menyambut dari pagelaran tersebut. Bahkan dari kalender MotoGP di laman resminya di sirkuit sudah terdaftar ya. Telah ditentukan jadwal pastinya, tercatat bahwa MotoGP Indonesia 2022 akan digelar di pekan kedua 20 Maret 2022 mendatang. Tentunya ini akan menjadi perhatian besar bagi seluruh pencinta balap MotoGP di Indonesia. Namun tak bisa dipungkiri, penyelenggaraan ajang ini masih berada di tengah kondisi pandemi COVID-19 tentunya. Ya, melihat hal itu, pemerintah mengupayakan sedemikian rupa ya, agar penonton dapat menikmati ajang tersebut namun tetap aman dari segi kesehatan. Maka diterapkan protokol kesehatan yang salah satunya yaitu pembatasan jumlah penonton yang akan kita ambil untuk membatasi ya. Sebelumnya Polda Nusa Tenggara Barat memprediksi kapasitas yang diizinkan di sirkuit ini adalah 100.000 orang. Namun pada Rabu pada tanggal 29 ya, ini ya. Jadi untuk pihak pemerintah yang diwakilkan, Kominfo mengkonfirmasikan pembatasan berlakunya hanya untuk 50.000 orang penonton. Ya, seperti itu kita diskusi. Jadi kapasitas penonton MotoGP sudah diperkirakan untuk 100.000, dibatasi hanya 50.000 penonton. Ucap Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo ya, Usman Kansang kepada media Rabu ini. Ya, kendati demikian, Usman tetap memperhatikan antusiasme besar masyarakat yang tidak kebagian tiket di hari H nantinya. Salah satunya dengan mendirikan layar besar di beberapa titik untuk menayangkan balapan yang berlangsung. Sisanya akan ada layar-layar lebar di mana untuk nobar ya, atau nonton bareng, lanjut Usman. Ya, selain itu juga tugas baru dari Presiden Joko Widodo untuk mantan Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto sebagai Komandan Lapangan Penyelenggaraan MotoGP Indonesia 2022. Untuk itu dirinya melakukan sejumlah langkah persiapan menjelang gelaran MotoGP Indonesia 2022 pada Maret mendatang. Salah satunya pembenahan yang dilakukan di area sirkuit Mandalika seperti pedok, pit building, dan lintasan sirkuit. Termasuk juga akan disiapkan untuk penonton adalah grandstand yang kapasitasnya kita siapkan 50.000. Jadi baik untuk penonton yang premium maupun reguler kita siapkan di luar Royal Box, kata Hadi.
Penyelenggaraan juga sudah mengantisipasi kemungkinan adanya warga yang menonton MotoGP Indonesia dari bukit-bukit di area sekitaran sirkuit Mandalika ya. Nanti akan kita tata dan kita akan beri tiket juga untuk bisa masuk ungkapnya. Kemarin kita sudah bicarakan dengan Bupati, kemudian Kepala Desa dan ITDC ya, Lanjut Hadi. Saat ini pihak penyelenggara masih mencari solusi atas ketersediaan kamar hotel yang belum mencukupi. Hotel atau kamar yang ada di Lombok kurang lebih hanya 29.000 ya. Hingga kita juga berupaya untuk membangun homestay di wilayah-wilayah sekitaran sirkuit Mandalika. Termasuk kita akan mendatangkan cruise yang memiliki kapasitas 2.000 ya. Untuk 2 kapal, termasuk juga untuk Felni. Kita juga akan mendatangkan ungkapnya mantan jenderal penerbangan tersebut. Hadi juga menjelaskan bahwa pihaknya juga telah bertemu dengan Menteri Perhubungan Budi Karya ya Sumadi untuk melaksanakan komuter flight dari Bali ke Lombok. Dengan demikian para penonton yang ingin menyaksikan MotoGP di Indonesia dapat menginap terlebih dahulu di Bali lalu diantar menuju ke Lombok pada hari pertandingan. Ya, jadi seperti itu ya, segala sesuatu masih terus dilakukan, dirancang tentunya untuk kelancaran dari pagelaran MotoGP di tahun 2022 mendatang. Baik dari penginapan maupun fasilitas lainnya untuk kelancaran dari pagelaran tersebut. Dan di sini kita masih terus berfokus ya untuk melanjutkan pengerjaan di bagian fondasi tribun di trek lintasan sirkuit Mandalika. Seperti yang kita perhatikan di sore hari ini, pengerjaan lanjutan terus berlanjut di bagian sisi sebelah kiri maupun di bagian luar, di mana untuk area tribun supaya nyaman nantinya untuk para penonton masih terus dikerjakan sampai saat ini. Dan di sini kita kembali ke trek lurus dan kita akan lihat juga di bagian sisi dalam atau di depan pedok area seperti yang kita lihat di sini untuk pemadatan. Pengerjaan lanjutan dilakukan di sini untuk lokasi penonton atau tribun ya, yang akan bisa menampung nanti dari 100.000, tapi setelah kita dengar tadi ya bahwa akan disediakan 50.000 terkait dari masalah pandemi yang masih melanda di dunia tentunya. Ya, semuanya sudah ada solusi seperti yang kita dengar tadi ya. Untuk layar-layar lebar juga baik untuk masyarakat juga akan difasilitaskan ya untuk mendapatkan atau bisa menonton bersama-sama nantinya. Ya, semuanya akan kita terus pantau dan terus akan kita update buat kalian semua tentunya. Tidak hanya di bagian lintasan tetapi untuk kelancaran supaya teman-teman tahu juga nanti ya bahwa disinilah persiapan saat ini. Di bagian homestay juga kita mempunyai 29.000 ya, tapi ditambahkan nanti untuk kapal pesiar juga akan kita hadirkan. Juga teman-teman nanti bisa menginap di Bali dan dari Bali tersebut bisa langsung direct ke Lombok pada paginya atau pada harinya ketika balapan tersebut. Oke, di sini kita akan melihat, kita kembali ke lintasan dan untuk pengerjaan tribun di sisi kanan masih terus dikerjakan sampai saat ini sudah mulai terlihat di sini ya. Untuk pengerjaan di bagian sisi sebelah dalam dari tikungan pertama ini ya, jadi untuk pengerjaan masih terus dilakukan untuk persiapan di segala sesuatu. Dan di sini kita kembali ke trek lintasan dari tikungan pertama atau dari trek lurus menuju tikungan pertama seperti yang kita perhatikan bersama-sama. Ini baru ya, baru dilakukan untuk pemolesan di bagian trek lintasan. Nah, ini yang sudah kemarin, jadi warnanya agak sedikit samar-samar begitu. Apalagi nanti kalau sudah dilakukan pembersihan secara menyeluruh, dipanaskan sedikit, maka semuanya akan terlihat sama. Ya, jadi aspal yang baru saja dilakukan treatment istilahnya atau perawatan, maka terlihat agak basah ya sedikit, jadi warnanya agak terang gitu. Jadi besok kalau sudah dilakukan pembersihan apalagi untuk jet track tersebut sudah keliling ke seluruh lintasan, maka akan terlihat jelas untuk hasilnya, insya Allah akan sama ya. Tenang saja kawan-kawan. Oke, di sini kita kembali ke tribun VVIP seperti yang kita lihat bersama-sama untuk penataan di bagian depan akan dilanjutkan. Itu juga di sisi kiri dan kanannya sudah mulai dilakukan penanaman area taman dan sebagainya terus dikerjakan di sana ya. Nah, di sore hari ini terlihat ramai sekali aktivitas dari para pengunjung yang terus berdatangan untuk melihat dari situasi dan kondisi saat ini untuk sirkuit Mandalika. 2 bulan lagi kita akan mengadakan ajang balapan ya, yaitu MotoGP di tahun 2022 di bulan Maret. Maka dari itu antusias untuk para penonton
para wisatawan terus berdatangan untuk melihat dari kesiapan secara langsung untuk sirkuit Mandalika kita. Oke, di sini kita kembali ke trek lintasan untuk menelusuri dari keseluruhan ya untuk hasil dari pengerjaan pada sore hari ini maupun pengerjaan yang masih terus dilakukan baik di bagian tribun, sisi-sisi yang kita lihat tadi ya di bagian tikungan ke-16 maupun di sisi kanan dan kiri sudah mulai dilakukan untuk pengerjaan. Begitu juga untuk di bagian zona dalam kita akan lihat bersama-sama ya seperti yang kita ketahui untuk masyarakat sudah mulai melakukan bongkar rumahnya secara mandiri. Kita akan lihat nanti di bagian tengah tersebut apakah rumah-rumah tersebut sudah mulai melakukan secara menyeluruh atau masih di bagian sisi sebelah kanannya, karena seperti yang kita ketahui bahwa untuk di bagian warga masyarakat yang tinggal di tengah itu sudah dilakukan pembayaran secara menyeluruh. Tinggal mereka untuk diberi kesempatan untuk membongkar rumahnya ya supaya material-material rumah tersebut bisa dipakai dan bisa dipasang di posisi yang sudah ditentukan di bagian relokasi tersebut. Ya, di sini kita sudah berada di zona tengah seperti yang kita lihat bersama-sama rumah yang kemarin kita lihat di bagian tengah tersebut. Saat ini sudah mulai bongkar secara mandiri. Tinggal musola berada di sana yang tentunya akan diratakan karena seperti persetujuan sudah diselesaikan untuk pembayarannya di bagian sisi tikungan ke-16, tikungan ke-5, 6 sampai 7 ini ya di bagian sebelah timur selatan kalau kita dari sana. Nah, pembongkaran untuk bagian rumah di bagian sisi belakang tersebut juga akan dilakukan secara menyeluruh. Nah, di bulan Maret nanti semuanya sudah rata ya untuk di bagian penataan di bagian tengah ini. Ya, sepanjang kita lihat di sini di bagian yang kemarin masih terlihat rumah-rumah di sini sudah clear ya. Nah, masyarakat yang ada di sana, yang tinggal di sana sampai menuju ke tunnel kedua sudah melakukan bongkar secara mandiri. Tinggal ada beberapa bagian rumah warga yang ada di sini, kita coba perhatikan. Kalau tidak salah ada 8 kepala keluarga yang masih di sana untuk melakukan diskusi kembali tentunya ya dengan pihak-pihak terkait dari dokumen yang mereka punya dan kelengkapan juga harga ya. Ya tentunya akan dilakukan pembayaran sesuai dengan standar yang sudah ditentukan di lokasi-lokasi yang ada di sampingnya seperti itu. Ya, jadi seperti inilah kondisi di bagian tengah. Tentunya akan terus dilakukan penataan nantinya ketika sudah clear ya untuk masyarakat yang tinggal di bagian tengah tersebut secara keseluruhan supaya tidak menjadi kendala tentunya ya untuk bagian tengah tersebut ditata sedemikian rupa supaya lebih rapi dan lebih tertata untuk sirkuit kebanggaan kita bersama. Ya, selain itu juga di sisi jalur timur seperti yang kita perhatikan di sini ya untuk pembetonan sudah selesai dilakukan ya. Tinggal lanjutan yaitu perapian di bagian sistem drainase maupun di bagian tengah tersebut akan ditata sedemikian rupa untuk kenyamanan para penonton nanti yang berdatangan dari bandara menuju ke sirkuit Mandalika di jalur sisi timur atau gerbang timur tersebut. Ya, begitu juga untuk penataan di jalur menuju ke pantai di sisi kiri ya masih terus dilakukan, pengecoran juga dilakukan sama seperti jalur tersebut ya supaya bagian tanahnya tetap alami tentunya ya. Nah, di sana langsung menuju ke bagian pantai yang berada di sisi sebelah kiri atau pantai Serenteng. Nah, tribun nantinya akan dibangun juga di bagian tikungan ke-6 menuju ke 7 yang ada sepanjang sebelah kiri tersebut. Maupun pengerjaan lanjutan akan aktif secara 100% di bulan Januari. Saat ini di akhir bulan Desember ini kita pantau bersama-sama, kita lihat ya untuk aktivitas pengerjaan di beberapa titik sudah mulai difokuskan untuk tribunnya. Tinggal untuk pengerjaan lanjutan penataan perapian di beberapa landscape yang terus akan ditata untuk persiapan di segala sektor.
Oke, di sini kita lanjut kembali untuk menelusuri dari hasil capaian pengerjaan atau progres pengerjaan yang masih terus dilakukan di sore hari ini. Seperti yang kita ketahui, di bagian Bukit 360 ini akan dilakukan penataan untuk tribun penonton. Saat ini pengerjaan lanjutan masih terus berfokus ya, perapian di bagian jalur tersebut menuju ke atas bukit. Ya, view-nya memang di atas bukit tersebut luar biasa sekali ya, kita tidak bisa berkata-kata. Ketika sudah naik di atas maka akan kelihatan untuk pantai-pantai yang berada di depan kita, baik di Pantai Serenting, Pantai Seger maupun Tanjung An, dan Pantai Novotel yang berada di sisi sebelah barat terlihat dengan jelas. Apabila di sore hari terlihat dengan sangat indah sekali di bagian sunset yang terbenam di sisi barat. Ya, jadi untuk tribun yang ada di sini kita bisa perhatikan untuk jalurnya ada 3 jalur ya. Dari sisi depan ini nanti akan ada satu blok di sini untuk bagian tribun tersebut akan dibangun dengan desain yang sangat eksotis sekali. Maupun di bagian jalur sisi sebelah kanan. Nah, ini dia ya. Nanti akan dibangun juga satu blok, dan di sisi kiri di sana akan dibuatkan juga untuk modelnya ada blok A, blok B seperti itu ya. Akan dibangun di sana untuk penunjang dari kesiapan sirkuit ini sendiri. Ketika sudah ready maka nanti akan terlihat jelas ya, sangat indah sekali. Ya, buat teman-teman semuanya tentunya sekarang masih proses ya untuk lanjutan pengerjaan baik di bagian tribun maupun penyempurnaan yang akan terus dilakukan. Pembenahan akan terus disiapkan untuk menyambut dari ajang balapan motor bergengsi yaitu MotoGP di tahun-tahun berikutnya. Oke, di sini kita sudah berada di tikungan ke-13 menuju ke-14 dan seterusnya ya. Untuk aktivitas pada sore hari ini di tikungan ke-13 sisi dalam masih belum dilakukan untuk pengerjaan secara menyeluruh di bagian tribun tersebut. Saat ini masih berfokus di beberapa titik yang bisa dilakukan ya, atau bisa kita lihat bersama-sama aktivitas pengerjaannya di tikungan ke-16 menuju ke-17 maupun pengerjaan lanjutan di bagian parkir belakang VIP dan tribun VIP Village atau Deluxe Class sudah mulai dilakukan pengecoran. Tinggal lanjutan untuk pengerjaan di bagian sisi kanan. Kita lihat tadi ya, secara keseluruhan sudah terlihat mulai dikerjakan ya, maupun untuk pemerataan di bagian landscape maupun jalur timur dan jalur barat sudah selesai dikerjakan untuk tempat parkirnya. Tinggal untuk pembenahan di sistem drainase saja supaya aman, nyaman ketika hujan nantinya. Ya, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Kita sudah bersama-sama mengelilingi pol lintasan buat kalian semua untuk melihat dari kondisi yang bisa kita pantau bersama-sama dan kita bisa bagikan buat kalian semua. Untuk itu tentunya selalu jaga kesehatan ya, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kita akan terus membagikan video terbaru buat kalian semua. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa juga dibantu channel ini dengan cara like dan subscribe supaya terus berkembang. Untuk itu, saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi. Sampai di sini saja perjumpaan kita dulu di sore hari ini ya. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.